Selamat siang, Bu Yus. Selamat siang, Bu Febri. Sudah lama Bu Yus menunggu di sini ya? Saya tidak tahu, maaf ya. Belum lama, Bu. Baru sekitar 5 menit yang lalu, Bu Febri. Oh, baik. Kelihatannya ada yang mau dibicarakan dengan saya ya, Bu Yus. Kalau begitu, mari kita ke perpustakaan saja ya, Bu Yus. Di sana tempatnya lebih nyaman, lebih adem, dan lebih tenang, Bu Yus. Baik, Bu Febri. Mari, Bu. Silahkan duduk, Bu Yus. Terima kasih, Bu Febri. Oh, ada apa ini? Kok tumben Buyus mencari saya? Dan kelihatannya kok Buyus seperti galau, tidak bersemangat. Ada apa ya kalau boleh tahu Buyus? Iya, Bu. Saya membuat janji dengan Bu Febri. Saya tuh pengen di-coaching sama Bu Febri. Oh, baiklah kalau begitu. Kebetulan habis ini saya tidak ada jam pelajaran. Saya bersedia mendengarkan Buyus. Iya, Bu. Begini. Tujuan saya ingin di-coaching sama Bu Febri itu karena ingin mendapatkan solusi dan pencerahan dari kegundahan hati saya, dari kegelisahan, ketidakpercayaan diri saya, Bu Febri. Begini, Bu, mulai Mm, tahun pelajaran ini saya mm, itu diberi tugas oleh kepala sekolah untuk menjadi wali kelas mm. 6 begitu, Bu. Padahal Oh, kan saya merasa belum layak, Bu. Masih banyak senior yang lebih di atas saya. Kemudian saya merasa belum memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai untuk menjadi wali kelas mm. 6, Bu. Nah, oleh karena itu saya ingin mendapatkan pencerahan, Bu Febri. Hmm, berarti Buyus ingin mendapatkan pencerahan. Bagaimana menjadi wali kelas ya, Bu? Iya, Bu, karena saya benar-benar bagaimana ya, saya galau sekali, saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan, bingung sekali, Bu Febri. Oh, nah sekarang coba Buyus deskripsikan pencerahan yang bagaimana yang Buyus maksudkan. Iya, begini Bu, saya kan sudah lama menjadi wali kelas 4, tidak Iya. hanya 2 atau 3 tahun saja Bu Febri, bahkan hampir 10 tahun saya Oh, menjadi wali kelas 4. Jadi minimal saya itu sudah punya gambaran bagaimana saya harus berkomunikasi dengan wali murid, dengan murid-murid saya yang di kelas 4, dan bagaimana harus mengelola kelas. Insya Allah saya sudah paham, Bu, kalau di kelas 4. Nah, kalau tahun ini saya harus menjadi wali kelas 6, mendapatkan tugas menjadi wali kelas 6, tentu saja saya merasa keberatan, bingung, nggak tahu apa yang harus saya lakukan, dan bagaimana harus mengelolanya nanti, begitu Bu Febri. oh, sebentar. Bingung yang seperti apa yang Buyus maksudkan di sini? Yaitu Bu Febri, bagaimana saya harus memulai berkomunikasi dengan siswa dan wali murid kelas 6 yang baru. Kemudian bagaimana saya nanti bisa menyamakan visi dan langkah dengan wali murid kelas 6 agar di akhir nanti kelas 6 itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian seperti yang diimpikan oleh wali murid bahwa anak-anak mereka itu nanti bisa diterima di sekolah favorit. Begitu Bu Febri. Membayangkannya saja kan saya sudah bingung, Bu. Apalagi kalau harus benar-benar berhadapan dengan siswa maupun wali murid saya yang baru ini, Bu Febri.
Oh, begitu, Buyus. Iya, Buyus ini merasa bingung menghadapi wali murid dan anak-anaknya. iya. Mungkin kebingungan seperti apa yang Buyus rasakan? Iya, Bu. Saya memandangnya begini, berpikir, murid-murid dan wali murid zaman dulu dan yang sekarang itu tentu saja berbeda, Bu Febri. Kalau yang dulu itu mereka mudah sekali diajak berkomunikasi, kemudian siswanya pun juga mudah diarahkan. Nah, Hmm. sedangkan yang sekarang ini saya merasa belum mampu, Bu Febri. Mereka itu, wali-wali murid itu, mereka sangat kritis. Kemudian murid-muridnya juga demikian. Satu kesalahan saja yang kita buat, itu nanti akan berbalik kepada saya, Bu Febri. Mereka pasti akan berpikir bahwa saya ini bukan guru yang kompeten. Apakah itu tidak mengerikan, Bu Febri? Oh, jadi Buyus itu merasa ada perbedaan antara wali murid dan siswa yang dulu dengan wali murid dan siswa yang sekarang. Oh, Iya. kalau begitu, coba Buyus bisa menceritakan lebih lanjut, apalagi perbedaan yang Buyus rasakan? Iya, Bu. Ini, kira-kira seminggu yang lalu, saya kan mengadakan pertemuan tatap muka dengan wali murid kelas 6 yang baru. Nah, Ya. saya kan mulai mengamati mereka, dan saya dari pengamatan saya, mereka itu seolah-olah cenderung mendikte saya. Jadi, mereka berpikir bahwa guru kelas 6 itu nanti harus bisa mewujudkan keinginan mereka. Anak-anak harus nilainya tinggi, kemudian nanti di akhir itu endingnya anak-anak mereka itu bisa diterima di sekolah favorit yang ada di kota kita, Bu Febri. Hmm. Apakah saya nggak bingung, Bu Febri? Loh, loh Buyus, bukankah itu hal yang normal, Buyus? Oh, sebentar, Bu Febri. Iya. Iya ya, apakah ini hanya kekhawatiran saya saja ya, Bu? Saya yang terlalu, berlebihan dalam berpikir. Padahal mungkin kalau saya menjadi wali murid, ya tentu Iya. saja saya akan melakukan hal yang sama. Pasti saya inginkan yang terbaik untuk anak saya, Bu Febri. Hmm. Tadi kalau nggak salah di awal Buyus mengatakan bahwa Buyus itu merasa sangat percaya diri saat menjadi wali kelas 4. Apa yang membuat Buyus percaya diri ketika itu? Iya, jelas saya percaya diri, Bu Febri. Dari, sisi wali murid saja mereka sudah, berpikiran baik kepada saya, kemudian menaruh kepercayaan kepada saya, kemudian di dalam kelas anak-anak itu mudah saya arahkan, kemudian saya bisa menguasai materi yang ada di kelas 4. Saya pun Hmm. juga bisa merancang pembelajaran yang saya rasa sangat menarik untuk anak-anak, begitu Bu Febri. Oh, menurut Buyus, apakah hal tersebut itu juga bisa dilakukan di kelas 6 sekarang? Hmm, iya ya Bu ya, kok saya nggak berpikir sampai ke situ ya? Bisa saja mungkin saya coba, menerapkan, eee, apa yang saya lakukan itu di kelas 6, padahal kan saya baru 1 bulan ya Bu menjadi wali kelas 6. Iya. Sebenarnya sejauh ini Buyus sudah mendapatkan pencerahan. Coba seperti pencerahannya seperti apa? Iya Bu Febri, saya akhirnya, berpikir, bukankah apa yang sudah saya terapkan di kelas 4, strategi-strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas 4 itu, bisa juga saya terapkan di kelas 6 yang sekarang.
Dan saya pun harus optimis Bu Febri bahwa apa yang saya pikirkan tentang sesuatu yang belum terjadi tidak seharusnya saya pikirkan secara berlebihan begini Bu Febri. Nah, kemudian kita akan tahu juga bagaimana hasil yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan aksi begitu Bu Febri. Jadi maksudnya Iya. saya akan tahu hasilnya itu bagaimana setelah Mhm. saya nanti benar-benar menerapkan strategi-strategi saya di kelas 6 yang baru ini Bu Febri. Oh, iya iya, baik, sudah baik. Mungkin masih ada lagi Bu Yus yang bisa identifikasi dari Bu Yus Iya, pencerahannya? iya Bu Febri. Sebagai guru, saya akan lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuan diri saya Bu Febri. Begitu. Hmm. Oke, sekarang kira-kira rencana Bu Yus itu apa untuk mengatasi hal itu? Apa ya Bu? Atau mungkin begini, di awal-awal ini saya mungkin perlu lebih intens lagi berkomunikasi dengan wali murid begitu Bu Febri, semacam apa ya, biar ada chemistry gitu loh Bu Febri, Ya, biar ya. saya dan juga wali murid yang baru itu bisa sama-sama nyaman. Kemudian kalau sudah nyaman bisa berkomunikasi dua arah dengan baik. Selain Hmm. itu, saya juga akan membuat refleksi pembelajaran pada murid-murid saya. Dengan demikian, saya akan tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan, kemudian pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan dari saya. Begitu, Bu Febri. Oh, ya, ya. Nah, sekarang untuk memulai rencana Bu Yus tadi, kira-kira akan dimulai dari mana ya Bu Yus? Mungkin saya akan berkomunikasi dahulu dengan wali kelas sebelumnya, Bu. Jadi saya akan menghubungi wali kelas 5 yang kemarin Mhm. agar saya bisa mengetahui seperti apa karakteristik wali murid kelas 6 ini dan juga karakteristik siswa kelas 6 yang baru ini, Bu Febri. Begitu, Bu Febri. Iya. Kira-kira apa ada guru yang bisa membantu rencana Bu Yus itu? Insya Allah ada Bu Febri, saya ingat Ya. dengan Bu Ega. Nah, Bu Ega Hmm. ini kan sudah beberapa tahun menjadi wali kelas 5 dan kebetulan eh, murid-murid saya yang sekarang ini ketika mereka di kelas 5 itu wali kelasnya maksud saya itu adalah Bu Ega. Jadi saya akan berkomunikasi dengan Bu Ega sehingga Bu Ega itu bisa membantu saya memberikan informasi yang saya butuhkan terkait wali murid dan juga murid-murid saya yang sekarang, Bu Febri. Oh iya, karena Bu Yus sudah punya rencana yang baik. Kira-kira target selesainya itu kapan, Bu? Eh, saya rasa seminggu insya Allah cukup, Bu Febri. Oh, seminggu ya. Iya. Biar kita tahu bahwa nanti dalam seminggu ke depan ada progres, bagaimana cara mengukurnya, Bu Yus? Iya, begini Bu Febri, mungkin saya akan mengevaluasi jadi selama 1 minggu itu ada perkembangan apa, ada progres apa. Nah, setelah saya mengetahuinya, kemudian seminggu lagi kita bertemu lagi Bu Febri supaya tahu bagaimana perkembangan atau progresnya. Kalau begitu bagaimana ya Bu Febri? Oh, oke, kalau begitu Bu Yus, jadi minggu depan kita ketemu lagi ya. Bagaimana? Kalau ketemunya biar lebih santai, lebih enak, kita janjian di warung sotonya Bu Cokro ya, Bu. Di sana Wah, ada promo es baru, Bu. Es podeng itu enak Bu katanya. Gimana Bu Yus? setuju Bu Febri, itu yang saya harapkan. Jadi kita nanti bisa ngobrol dengan santai, bisa membahas progres dari aksi apa rencana-rencana saya dengan Iya. santai
dengan pikiran yang lebih fresh karena ada es podengnya tadi loh, Bu Iya, Febri. iya, Iya. menyenangkan. Wah, kelihatannya Buyus itu sudah tidak galau lagi. Sekarang Buyus kelihatannya sudah dapat pencerahan dari permasalahan yang dihadapi oleh Buyus. Senyumnya cantik loh, Buyus. Iya, Bu Febri, alhamdulillah sekarang saya tidak galau lagi. Alhamdulillah setelah coaching sama Bu Febri dengan Bu Febri tadi, saya banyak menerima pencerahan-pencerahan. Begitu Bu Febri. Alhamdulillah, amin Buyus. Kalau begitu, sampai bertemu seminggu lagi ya, Buyus. Iya Bu Febri, terima kasih atas waktunya. Monggo Bu Febri, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buyus.